Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya yang ada di rumah, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat ya. Semangat terus belajar di rumahnya. Ketemu lagi sama Ustazah Sufi. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana meneladani sikap para pahlawan. Tahu kan pahlawan itu siapa sih? Pahlawan adalah orang yang berjasa untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita wajib untuk meneladani sikap dari pahlawan. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut ini. Yang pertama ada Insinyur Soekarno. Beliau merupakan presiden pertama bangsa Indonesia dan menjabat yang paling lama. Jasa-jasa beliau dalam kemerdekaan bangsa Indonesia cukup banyak. Di antaranya adalah memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, beliau dikenal dengan Bapak Proklamator. Dalam kepemimpinannya, Bapak Insinyur Soekarno selalu bermusyawarah dengan para pejuang yang lain dalam menentukan strategi untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Selain itu, beliau selalu mendahulukan kepentingan bangsa dibandingkan kepentingan pribadi. Bapak Insinyur Soekarno juga pribadi yang pantang mundur dan tidak kenal menyerah. Selain itu, beliau memiliki sifat berani dan rela berkorban untuk tanah air. Yang kedua adalah Raden Ajeng Kartini. Beliau merupakan salah satu pahlawan wanita yang tegas dan berani dalam menyuarakan pendapatnya tentang hak-hak perempuan. Di antaranya beliau berpendapat bahwasanya seorang perempuan itu harus berani memiliki pendidikan yang tinggi dan terus mengejar cita-citanya. Karena jasanya tersebut, setiap tanggal 21 April diperingatilah Hari Kartini. Pahlawan yang ketiga adalah Pangeran Diponegoro. Beliau merupakan salah satu keturunan bangsawan di Jawa. Beliau juga merupakan seorang pemimpin yang memiliki sosok yang berwibawa dan merakyat. Meskipun dia seorang bangsawan, ia tetap dapat mempersatukan rakyat untuk melawan penjajah. Jasa yang paling diingat dari Pangeran Diponegoro adalah Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Dalam perang ini, pasukan dari Diponegoro melawan pasukan dari Belanda dan terjadi selama kurun waktu 5 tahun, yakni pada tahun 1825 hingga tahun 1830. Selanjutnya yaitu Kapitan Patimura. Beliau lahir di Maluku pada tanggal 8 Juni 1783. Beliau terkenal dengan perlawanannya melawan VOC. Hal tersebut dikarenakan Belanda yang datang ke Maluku untuk menggantikan Inggris melakukan penetapan kebijakan politik monopoli, pajak tanah, pemindahan penduduk, dan pelayaran hongi, di mana hal tersebut sangat merugikan masyarakat Maluku. Oleh karena itu, untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda, Kapitan Patimura menggalang persatuan kerajaan, diantaranya Kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja di Bali, Jawa, dan Sulawesi. Akan tetapi, para pejuang dari Perang Patimura tersebut berakhir di tiang gantung pada tanggal 16 Desember 1817. Yang terakhir ada Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin merupakan putra dari Raja Goa ke-15. Beliau memerintah kerajaan Goa pada tahun 1653 hingga 1669. Sultan Hasanuddin terkenal dengan perlawanannya melawan VOC di Makassar. Pada saat itu VOC menyerang Makassar 2 kali. Yang pertama pada tahun 1660 dan pada saat itu VOC belum berhasil menundukkan kerajaan Goa. Yang kedua yaitu pada tahun 1667. VOC menyerang Makassar beserta sekutu di bawah pimpinan Cornelis Pilman. Pada saat itu pertempuran terjadi di mana-mana hingga akhirnya kerajaan Goa terdesak dan terpaksa menandatangani perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667.
Akan tetapi masyarakat Goa tidak diam begitu saja. Mereka melakukan perlawanan kembali pada tahun 1669 di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Karena keberaniannya melawan VOC inilah Sultan Hasanuddin dikenal dengan sebutan ayam jantan dari timur. Bagaimana video penjelasan dari Ustazah Sufi? Masih ada yang belum paham? Jika kalian masih belum paham, kalian bisa langsung menanyakan ke Ustazah Sufi, Ustazah Yulia ataupun Ustazah Ayu ya. Setelah ini silahkan kalian kerjakan tugas dari Ustazah Ayu ataupun Ustazah Yulia dan kirimkan jawabannya segera ke nomor Ustazah Ayu dan Ustazah Yulia. Sekian dari Ustazah Sufi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.